Oke teman-teman, kali ini kita akan review lagi aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Dan kali ini mungkin kalian bakalan agak asing gitu dengan namanya. Ya karena memang jarang kita dengar gitu ya. Nah daripada penasaran, lebih baik tonton sampai selesai supaya teman-teman tahu detailnya seperti apa. Karena kita akan seperti biasa, kita akan cek di deskripsi Play Store-nya seperti apa, apakah sesuai kenyataan yang mereka katakan atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Nah, nama aplikasinya adalah Dana Rupiah, pinjaman cepat. Nah, ini dia teman-teman, logonya kayak gini ya. Nah, ini aplikasinya memang saya cek sudah terdaftar di OJK. Kayaknya aplikasi baru teman-teman ya, kayaknya tapi kalau kita lihat sih udah lama di Play Store ya. Tapi di OJK itu saya baru lihat juga gitu. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa yang mereka tawarkan. Ya, ini dia teman-teman poin-poin yang kita butuhkan ya. Yang pertama, pinjaman atau limitnya mulai dari 400.000 sampai 25 juta. Artinya teman-teman kalau daftar di sini paling tidak dapat limit paling kecil itu 400.000 lah, dan yang paling gede 25 juta. Untuk tenornya 91 hari sampai 180 hari, sekitar 3 sampai 4 bulan. Lalu suku bunganya 36% per tahun. Dan ada simulasinya, misalkan kita pinjam 4 juta, total yang harus kita bayar adalah 4.720.000 rupiah. Nah, ini pinjaman 4 juta ini tenornya 1 tahun teman-teman, atau 12 bulan ya. Jadi bunga per bulannya itu 3%, dan bunga per harinya berarti ketemu berapa teman-teman? Kalau per bulan 3%. Kalau per harinya saya coba bagi 3% bagi 30 itu ketemu 0,1% per hari ya. Mereka mengatakan seperti itulah intinya. Nah, yang saya ketahui aturan OJK itu bunga pinjaman online maksimal 0,3% per hari. Jadi kalau bunganya Dana Rupiah ini memang benar-benar 0,1%, berarti ya udah sesuai dengan yang mereka katakan dan udah mematuhi aturan OJK juga. Tapi kita belum cek ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan masuk ke aplikasinya dan kita akan cek. Kebetulan saya sudah daftar dan sudah di ACC, dapat limit juga. Ya, ini teman-teman, saya sudah masuk di dalam aplikasinya. Jadi saya mendapatkan limit 3.600.000 rupiah teman-teman. Artinya sampai sini poinnya yang pertama udah sesuai. Karena tadi mereka menjelaskan bahwa paling kecil 400.000. Di sini saya dapat 3.600.000. Selanjutnya kita akan lihat tenornya nih. Di sini tenornya 91 hari sampai 360 hari. Wow. Sedangkan tadi di deskripsinya itu sampai 180 hari ya. Ya bagus, berarti lebih ini ya, lebih banyak ini. Bunga harian di sini kurang lebih tertulis 0,3%. Loh. Kok beda dari yang di deskripsi tadi ya? Deskripsi tadi saat kita hitung ketemunya 0,1% per hari. Sedangkan di sini 0,3% per hari. Berarti untuk bunga tidak sesuai teman-teman. Tapi masih mematuhi aturan OJK ya. Kalau ditanya soal apakah masih mematuhi, ya masih mematuhi aturan OJK, hanya saja tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi Play Store. Oke, sekarang kita cek seperti apa sih sistem pembayarannya gitu ya. Kadang kan ada banyak aplikasi gitu yang suka memberatkan di awal. Jadi cicilan pertamanya itu ditagih besar banget, cicilan kedua dan selanjutnya itu ditagih kecil gitu, karena mereka sudah nyikat duluan, cicilannya gede banget di awal, bahkan pinjamannya itu hampir lunas. Apakah ini sama juga atau tidak? Kita coba klik segera pinjam. Di sini saya rubah dulu teman-teman. Nah, untungnya di sini bisa dirubah teman-teman ya. Misalkan saya nggak butuh 3.600.000, butuhnya cuma 1 juta mungkin. Atau di sini kita coba yang berapa teman-teman ya? Ya udah coba 1 juta aja lah. Takutnya nanti kalau cair saya harus bayar teman-teman ya. Padahal saya cuma ingin ngelihat tanggal berapa jatuh temponya, berapa cicilannya. Nah, sedangkan di sini ini nggak ada teman-teman. Hanya ada keterangan lama pinjaman. Saya dapatnya ini tenor 30 hari dikali saya dapat tenor 90 hari dan ada keterangannya 30 hari dikali 3 angsuran. Berarti per bulan bayar 1 kali. Nah, untuk cicilannya nominalnya berapa? Ini nggak dikasih tahu di awal teman-teman.
Ini kalau saya klik selanjutnya, takutnya nanti cair. Gimana ya? Sebentar teman-teman ya. Oke, saya coba deh. Ya udahlah, cair ya, biarin lah. Oke. Aduh. Oh, belum teman-teman, masih ada persetujuan lagi. Untung ya. Jadi kita sampai sini bisa ngelihat doang, nggak jadi pinjam. Itu nggak masalah ya, nggak sampai dicairkan. Ini dia teman-teman rinciannya. Jadi jumlah tagihan itu 431.000 angsuran pertama. Nah selanjutnya untuk detailnya ini. Cicilan kedua 431.000 juga sama dengan cicilan ketiga. Kalau tanggalnya tanggal 11 bulan 12, terus cicilan selanjutnya tanggal 10 bulan 1, cicilan selanjutnya tanggal 9 bulan 2. Berarti ini per bulan, maksudnya sesuai dengan tanggal kita pinjam teman-teman ya. Jadi kita pinjam hari ini, misalkan saya rekaman video ini tanggal 12 November, jadi cicilan pertamanya nanti tanggal 11 bulan 12. Berarti 30 hari kemudian kita bayar cicilannya. Dan ini cukup fair. Fairnya di mana? Cicilannya itu dibagi 3 gitu aja. 431.000 dikali 3. Kadang kan ada ya, banyak sekali bahkan. Cicilan pertama ini kalau di aplikasi yang lain itu yang suka nyikat di awal, cicilan pertama ini bisa sampai 900.000. Cicilan kedua dan ketiga itu paling cuma 100.000 berapa. Ada loh yang seperti itu. Coba cek aja di video saya sebelumnya. Banyak sekali kan. Nah selanjutnya di sini untuk total pembayarannya, kalau keseluruhan itu 1.295.000 teman-teman. Atau kita anggap 1.300.000 lah ya. Jadi kenaikannya kita kena bunga sekitar hampir 30%. Nah kemudian untuk terimanya berapa, apakah ada potongan admin di awal atau tidak, ini belum tahu karena saya belum butuh duit juga. Jadi saya ya belum tahu nanti dipotong atau tidak. Kalau di sini sih nggak ada keterangan ya untuk potongan adminnya. Kalau biaya admin itu bisa dibilang bunga kalau yang di keterangan ini. Biasanya itu ada sendiri kalau potongan admin di awal, di sini ada keterangannya. Tapi di sini nggak ada teman-teman. Mungkin nanti terimanya utuh ya. Jadi kurang lebih seperti ini, sedikit penjelasan, sedikit review dari aplikasi Dana Rupiah pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi sampai sini teman-teman udah tahu ya gimana sistemnya, limitnya mulai dari berapa, terus bunganya berapa, tenornya berapa, udah cukup jelas ya saya rasa ya. Jadi sampai sini teman-teman tahu dan bisa mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengajuan pinjaman online. Dan kalau teman-teman mau lihat review aplikasi yang lain, boleh cek video saya sebelumnya supaya teman-teman juga tahu aplikasi yang lain juga. Baik, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.